Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berulang tahun yang ke-67 tahun. Gereja kita ini dulu namanya mulai tahun 56 sampai dengan sebelum integrasi, itu nama yang dikenal adalah Gereja Kristen Injili di New Guinea. Kemudian ketika integrasi mulai pada tahun 62, gereja ini diberikan nama oleh Soekarno karena perubahan nama tempat, maka gereja ini diberikan nama lagi Gereja Kristen Injili di Irian Barat. Tetapi waktu Soeharto naik menjadi presiden, merubah nama Papua ini dari sebelumnya New Guinea, kemudian Irian Barat oleh Soekarno, lalu karena nama Papua diganti menjadi Irian Jaya. Lalu gereja ini berubah nama lagi menjadi Gereja Kristen Injili di Irian Jaya. Kemudian pada tahun 2000 ketika Abdurrahman Wahid datang, lalu lihat matahari dari Dok 5, lalu dia melihat tanah Tabi terbit, lalu dia bilang, mulai hari ini ke depan, nama tanah dan negeri ini adalah tanah Papua. Maka mulai hari itu sampai hari ini, gereja kita yang berusia 67 tahun diberi nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Entah nama apa lagi yang diberikan, tetapi 67 tahun Yesus berkarya untuk gereja ini. Gereja ini menurut orang, ketika pertama kali protosinode diserui, itu persiapan. Itu tahun 1954, di bulan September sampai Oktober. Keine, Kama, ada Rumainum pendeta yang ketua sinode yang pertama, lalu kemudian ada orang tua, itu ada Meidema, kemudian ada Ayam Seba. Mereka duduk lalu berpikir di protosinode, apa yang akan terjadi dengan tanah Papua sesudah 101 tahun nanti? Apa yang akan terjadi? Apakah gereja kita ini akan terus dipimpin dari Belanda? Ataukah orang-orang di tanah Papua memiliki kemampuan untuk mendirikan gerejanya? Dalam percakapan itu lalu dibilang, tidak ada tenaga untuk tanah Papua ini, tidak ada tenaga untuk New Guinea. Hanya ada 8 orang wakil pendeta. Lalu dibilang, oke, baik, supaya gereja ini berdiri, tahun 1954 didirikanlah sekolah teologi diserui oleh Keine. Kepala sekolahnya adalah Keine. Lalu kemudian tahun 58 dipindahkan ke Jayapura, lalu diberikanlah nama STFT GKI Ishak Samuel Keine Abepura. Di situ mempersiapkan tenaga, tetapi yang baru ada yang sekolah pada waktu itu tidak banyak orang, 18 orang. Kemudian tahun 60 turun menjadi 2 orang. Lalu Keine kirim mereka sekolah di ujung pandang. Daripada sekolah itu lalu mulailah anak-anak muda. Pada waktu itu kemudian dibilang, oke, gereja kita siap. Maka lakukanlah sidang untuk pertama kali. Semua sudah mampu, orang-orang Papua mampu? Kalian rasa bisa? Kita sidang. Maka dibawalah dari Serui, lalu Keine, Kama, kemudian di situ ada Ayam Seba, ada beberapa dari Maluku dan juga para wakil dari Sangerta Laut, lalu pergi ke Harapan AB. Sampai di Harapan AB mereka katakan, oke, sumber daya tidak ada, pekerja kurang, tapi apakah mampu atau tidak? Maka diputuskan pada hari itu 26 Oktober tahun 2023. Hari ini hitung mundur 67 tahun yang lalu. Sedikit orang, tidak ada orang pintar, tidak ada doktor, tidak ada master, tidak ada sarjana teologi, tidak ada sarjana muda teologi.
hanya para pelayan pendeta yang diangkat dari wakil pendeta. Mereka duduk dan bilang, kami akan pimpin gereja ini. Kayne katakan, baik, jalan. Hanya jalan dengan dua. Satu, Alkitab sebagai firman Tuhan. Kedua, nyanyian rohani dan Mazmur. Tata gereja 56 mengikuti berdasarkan Alkitab. Gereja berdiri pada hari itu dengan tidak ada ragu. Dengan dimulai diputuskan tanggal 26 Oktober tahun 1956 di harapan Abepura di gereja tua yang telah dibongkar 2 kali, sekarang dibangun yang paling besar. Di tengah-tengah yang kecil di antara tanah Papua dengan 9 resort, mulai dari Sorong sampai dengan Jayapura, yang pada waktu itu disebut dengan Hollandia, dengan satu klasis, yaitu klasis berbahasa Belanda dengan kedudukan di Paulus 25. 9 resort dan satu klasis berbahasa Belanda. Karena itu para pejabat tinggal di Dok 5, maka dalam bahasa Belanda. Hari itu dinyatakan gereja Kristen Injili di New Guinea berdiri dengan satu iman bahwa berjalan dengan Alkitab, dengan nyanyian rohani dan Mazmur, dan Yesus itu yang akan memimpin gereja ini. Maka gereja berdiri dan dimulai. Dan hari ini tercatat dalam sejarah. Dulu hanya 9 resort. Gereja pertama didirikan oleh Geisler dan Otto di Mansinam, Harapan namanya. Karena mereka lihat tak ada harapan. Bahkan Otto berdoa, kalau bisa saya bertemu satu orang Papua saja. Satu orang New Guinea saja. Satu orang hitam di surga, tapi saya bahagia sekali. Tapi sampai mati, dia tidak pernah membaptis satu orang pun. Padahal dia ingin pada waktu itu supaya satu saja. Tapi kalau hari ini, mungkin akan banyak laporan di surga bahwa anggota GKI banyak. Mulai dari ketua sinode yang pertama, yaitu FJF Rumainu. Itu anak Papua. Dia meninggal di atas meja kerja tahun 68. Dia katakan, pekerjaan banyak, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Lalu ia meninggal di kantor sinode Argapura. Dengan keyakinan, laporan pertama, bahwa saya anak yang bekerja dan mendirikan gereja Kristen Injili di tanah Papua yang dulu diragukan banyak orang. Yang kedua, akan diikuti oleh semua ketua sinode GKI di tanah Papua yang telah pergi, dan juga oleh jemaat-jemaat GKI yang telah pergi kepada Yesus, melaporkan pekerjaan yang telah berhasil di dunia ini. Untuk itu jemaat, hari ini jemaat GKI yang berkembang dari 9 resort dan satu klasis berbahasa Belanda telah berjumlah dicatat 2015 jemaat. Yang dulu tersebar hanya di 9 resort, sekarang tersebar di 70 klasis dan 13 klasis persiapan. Yang sekarang ada di 5 daerah otonomi baru. Tanah Papua terbagi, tetapi gereja Kristen Injili tetap satu di atas tanah yang telah dimateraikan Tuhan sesudah 101 tahun pekabaran Injil 5 Februari 1855. Untuk itu hari ini Sinode GKI mengangkat tema kita mendapat tempat dalam doa Yesus. Dalam Yohanes pasal 17, Sinode hanya memberikan tekanan pada ayat 20 hingga 23. Tapi saya melihatnya, kita mendapat tempat dalam doa Yesus dalam Injil Yohanes yang ditulis sekitar tahun 70 Masehi sampai dengan 100 Masehi oleh Yohanes. Itu untuk menyatakan siapa Yesus yang disembah itu, dan ia mengatakan Yesus mendoakan para pengikutnya supaya
iman mereka tidak mengalami goncangan oleh perubahan zaman. Kenapa? Karena Yesus tahu pada waktu ia berdoa, ketika mengakhiri masa kerjanya, ia tahu bahwa kalau ia kembali ke sorga, maka murid-muridnya akan mengalami kelemahan. Makanya ia berdoa ada 4 hal. Yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang kelima, ia katakan begini, agar orang percaya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus dengan benar. Itu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau jemaat baca, di situ dikatakan, ya Bapa, kini tiba saatnya bagi saya untuk pergi. Untuk itu saya sudah mempermuliakan namamu Tuhan dalam pekerjaan saya. Saya sudah diberikan kuasa, maka kuasa ini yang akan saya berikan kepada pengikut saya. Saya mau supaya mereka mengenal saya dengan baik. Kalau perhatikan dengan baik, ia katakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Supaya mengenal Yesus dengan baik, gereja ini berdiri supaya jemaatnya mengenal Yesus dengan baik. Dan ini doa Yesus yang di awal. Kita mendapat tempat di dalam doa supaya mengenal Yesus dengan baik. Bagi Yesus, para muridnya harus mengenal Allah di dalam Yesus Kristus supaya imannya teguh, berjalan dengan teguh. Gereja kita selalu mengalami persoalan. Ada orang katakan, GKI itu tidak ada Roh Kudus. Karena gereja ini tuh gereja yang ibadahnya paling tenang di dunia ini. Gereja ini tuh, kalau di luar tuh kita bisa sampai bebas begini tepuk tangan. Gereja ini. Tapi kalau Tuhan tidak ada di dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua, maka tentu gereja ini tidak akan merayakan 67 tahun. Kita merayakan 67 tahun karena gereja Kristen Injili di tanah Papua bukan gereja suku. Gereja ini awal didirikan, itu bukan gereja suku. Gereja yang mempersatukan seluruh suku-suku di Papua yang dulu karena perang suku disatukan dan dibawa keluar. Kalian duduk di dalam jemaat-jemaat ini supaya kalian duduk sebagai anak-anak Tuhan. Kalian terlalu diragukan. Kalian dianggap bukan siapa-siapa. Maka hari ini gereja ini mempersatukan. Bahkan setiap orang yang datang di atas tanah dan negeri Papua ada di dalam GKI. Karena gereja ini adalah gereja milik Tuhan. Makanya namanya Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dia khusus ada di Tanah Papua. Mengapa GKI di Tanah Papua tidak didirikan di luar? Di Minahasa, di Toraja, tidak di Jakarta, tidak dimanapun. Karena iman kita teguh berdiri bahwa kita berdiri sebagai gereja Tuhan yang ada di tanah Papua. Dan kalau kita pergi ke HKBP, kita ibadah di sana. Kalau kita pergi ke GPIB, kita ibadah di sana. Kalau kita pergi ke Gemim, kita ibadah di Minahasa. Kalau kita ke Toraja, kita beribadah di gereja Toraja. Karena itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu memisahkan batas-batas dan berdiri atas pijakan Yesus Kristus. Untuk itu doa Yesus, supaya iman para murid itu teguh mengenal Yesus dengan baik dan bukan membawa perpecahan. Kita bisa cenderung untuk perpecahan ketika kita mulai membentuk sekat-sekat di dalam jemaat. Ini yang sebenarnya agak ditakutkan oleh gereja. Ketika kita ibadah kontekstual, itu tiba-tiba karena saya orang Biak, saya pakai nih Biak punya. Orang Toraja pakai punya. Lalu tiba-tiba mulai kita melakukan perlombaan-perlombaan seperti itu. Oh tidak. Gereja kita hadir di sini untuk menyatakan kemuliaan di dalam etnis, tetapi untuk mempersekutukan perbedaan. Supaya semua orang duduk sama. Dan itulah mengapa iman itu teguh berdiri atas dasar yang sama. Supaya jangan orang lain datang bawa ajaran bilang itu yang benar, GKI harus ikut. Satu datang dari dunia sana bilang, oh kalian punya baptisan anak kecil itu tidak diterima oleh Tuhan. Baptisan orang dewasa belum boleh. 67 tahun kita harus teguh berdiri atas satu pijakan. Kita punya laporan hanya bagi Yesus satu. Makanya ibadah kita ditentukan jam 9 pagi. Itu lonceng gereja bunyi hari Minggu.
itu tandanya GKI yang beribadah. Kalau lewat dari jam itu berarti Tuhan pindah ke yang lain. Karena Tuhan tahu lonceng gereja GKI bunyinya jam 9 pagi. Itu Tuhan hadir. Maka seperti doa Yesus bagi kita semua, kenal Yesus dengan baik supaya dipermuliakan oleh Allah. Yang kedua, itu katakan supaya murid-murid ini terlindung dan hidup, dan umat menjadi percaya supaya hidupnya itu menjadi kudus. Ayat 6 sampai ayat 9. Itu Yesus katakan begini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Saya ini bicara nama Yesus kepada semua Injil. Ini semua sudah dengar pada masa Yesus. Dan aku juga mengatakan bahwa apa yang milikku sekarang menjadi milik mereka juga. Saya sudah menyampaikan firman dan mereka telah menerimanya. Apa yang kumiliki telah kuberikan kepada mereka. Maka Tuhan, saya minta, sebab mereka ini ada di dalam dunia, mereka ini ada hidup dalam tantangan. Murid-murid saya ini 12 orang, tapi nanti satu ini mengkhianati saya. Dalam pekerjaan ini Tuhan, saya punya keyakinan mereka ini ada yang jadi pengkhianat di antara saya. Saya sudah bilang supaya mereka ini teguh berdiri, tapi mereka ini ada di dalam dunia. Saya bukan berdoa untuk dunia ini, saya berdoa untuk para pengikut saya, supaya mereka itu teguh berdiri di dalam Tuhan. Karena saya mau mengutus mereka untuk pekerjaan yang besar di dalam dunia ini, maka mereka harus mengenal. Karena mereka yang percaya dan murid-murid saya ini adalah bukan dari dunia ini, tetapi berasal dari Engkau. Kuduskanlah mereka. Jemaat, 67 tahun ini kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita telah mengenal Tuhan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mengubah tanah Papua yang menjadi gelap dan menjadi terang. Moto gereja kita yang diambil dari Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Makanya dulu nyanyian syukur kita, himne GKI, itu dia katakan, syukur ya Tuhan kami, sebab Engkau koyakkan kelam dan awan-awan. Engkau yang memberi terang itu masuk di atas tanah dan negeri ini. Tanah yang tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Tanah yang dianggap dalam peta dunia adalah tanah yang gelap. Tetapi karena Engkau telah memberitakan firman-Mu, kami telah menjadi terang. Tetapi sekarang kembali ke dalam gelap lagi kemungkinan besar. Ini menuju tahun politik ya jemaat. Tahun 2024 itu bulan Februari sudah mulai pemilihan. Ini nanti di antara anggota jemaat yang duduk anggota GKI ini, ada satu dari Partai Golkar, ada satu dari Gerindra, ada satu dari PDIP, ada satu yang setuju dengan Prabowo, dan ada satu yang setuju Gibran masuk. Anak-anak muda senang. Ada. Nanti GKI ini tiba-tiba kita satu. Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Tetapi berikut kita akan bilang Gereja Kristen Injili di partai-partai. Karena tiba-tiba di rumah anggota GKI itu bendera kuning, bendera merah, bendera hijau, sama seperti bola kaki. Dalam persekutuan kita satu, tetapi dalam bola kaki kita beda negara dan beda bangsa dalam satu rumah. Demikianlah juga dalam GKI. Begitu nanti partai ini bilang, kita mulai curiga. Duduk dalam persekutuan bersama, tetapi saling mencurigai. Nanti dia naik nih. Potong dia. Bukan. Pilih yang lain. Nanti sesudah itu baru orang lain yang naik. Gereja ini dipimpin oleh orang lain di pemerintahan, baru kita bilang, GKI ini ada di mana? GKI tidak bicara untuk kita orang. GKI ini ada di mana? Ya, GKI punya suara-suara ada di antara jemaat ini. Tetapi karena kuning lah, biru lah, merah lah, ini lagi, SPN lagi, warna apa kalian bawa? Itu keamanan lah. Akhirnya kita tidak duduk satu hati. Gereja ini berdiri atas nama Yesus. Anak-anak Tuhan harus satu hati, memilih orang terbaik untuk tanah dan negeri ini supaya menjadi berkat dan bukan keluhan. Kita ini kadang-kadang Yesus bilang, saya mengenal mereka. Allah, saya dikenal orang anak-anak ini baik. Saya kenal mereka. Saya berdoa untuk mereka. Saya berdoa.
Karena dunia ini akan pengaruh mereka Tuhan. Tapi saya tidak mau anak-anak dunia ini mempengaruhi orang-orang percaya, apalagi anggota GKI. Jangan Tuhan Yesus. Minta supaya kebenaran firman itu yang ditegakkan di atas gereja ini. Karena terlalu banyak soal. Tanah ini tanah damai. Tapi kalau dengar demo itu jalan, gedung-gedung dipecahkan, darah tumpah, kita bilang, sudah yang mati kan orang yang ada di atas sana tuh, bukan tuh yang mati juga. Tapi itu anggota GKI yang mati. Itu orang yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi dalam doa kita melupakan mereka. Kita lah, sudahlah. Padahal gereja ini bilang, kasih Kristus menggerakkan kemandirian, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang ada di atas tanah dan negeri ini. Duduk sama tinggi dan berdiri sama, kalian saya kasih terbalik, tapi memberi jawab. Padahal berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Kursi gereja tidak ada kursi sofa. Mengapa? Kursi gereja adalah kursi kayu, sebab semua orang sama di hadapan Yesus. Mulai dari mana? Mulai yang janin-janin kecil yang ada dalam kandungan para ibu, bayi-bayi, anak-anak tanggung, anak-anak remaja, para pemuda dan pemudi, orang-orang tua suami dan istri, sampai dengan yang lanjut usia, pejabat, sampai siapapun di hadapan Tuhan adalah sama. Kalau presiden masuk ibadah, anggota dewan masuk ibadah, dia duduk di kursi yang sama dengan anggota jemaat. Sebab kita manusia, kita bukan Tuhan, kita sama di hadapan Tuhan. Dan gereja ini mau mengajarkan berdiri atas nama Yesus, bukan atas nama kepentingan, supaya kita teguh. Ada angin datang, kita teguh karena Yesus ada, landasan kuat. Kalau datang badai dari depan, kita berdiri. Kalau kalian SPN, berdiri atas nama apa? Pistol? Atau apa? Kalau negara, kalian berdiri atas nama apa? Atas nama hukum. Kalau atas nama Yesus? Ya, pilihan selalu jatuh. Tapi anak-anak Tuhan menjadi kesaksian yang hidup. Anak-anak muda yang ada dalam jemaat, Yesus tahu kelemahan kita. Yesus tahu keinginanmu banyak. Yesus tahu semua hal. Tetapi berdoa di dalam Yesus, Ia akan menjaga jalan hidupmu. Dan kalau Tuhan berkenan, kamu akan menjadi orang-orang hebat 10 tahun dan 20 tahun yang akan datang. Generasi Tuhan akan dimasukkan di dalam gudang, menjadi inventaris kesaksian tentang iman. Tapi kamu anak-anak muda akan maju untuk menjaga gereja ini. Untuk itu Yesus berdoa, lindungilah para muridku, lindungilah para pengikutku. Jangan biarkan mereka sendiri. Jaga kekudusan hidupnya. Jangan tantangan dunia ini membuat mereka lupa akan Tuhan. Dan yang ketiga, ayat 20 hingga ayat 23, Yesus juga memohon supaya hidup ada dalam kesatuan, dalam persekutuan. Karena dia katakan, mereka ini aku berdoa. Karena mereka ini orang yang percaya karena pemberitaan. Mereka ini Tuhan, saya harap mereka jadi satu. Sama seperti engkau satu di dalam aku satu di dalam engkau. Saya tahu Tuhan memberikan kemuliaan. Saya mau mengutus mereka. Mereka ini tidak sempurna Tuhan, tetapi saya mau mengutus mereka untuk menjadi orang hebat pada waktunya, supaya mereka memberitakan namaku di tengah tantangan dunia ini. Yang kerja baik, jadi alat kesaksian. Jangan jadi alat kutuk dalam pekerjaan. Yang belajar baik, supaya sukses pada waktunya. Yang belum sekolah, berdoa supaya tumbuh besar dan bisa sekolah, supaya jangan dipengaruhi. Yang suka angkat-angkat ban di depan jalan, Yesus berdoa juga untuk kamu, bahwa hidup ini satu kali. Roh tidak bisa dibeli. Tubuh kembali kepada tanah. Hidup itu berarti angkat ban, belum tentu aspal itu lembek. Mungkin hari ini HUT GKI jadi kira-kira aspal di antara Dok 9 sampai Besji, Tanjung Ria. Kemungkinan besar Tuhan mengubahnya menjadi lembut.
Kemungkinan besar kalau kita berdoa. Tapi apakah benar? Hanya para pengandara akan menentukan. Karena kita tidak sempurna. Anak-anak muda pikir yang nanti meninggal adalah orang-orang tua. Karena mereka itu sudah tua, sudah sakit-sakitan. Dan mereka bilang, sudah kalian yang orang tua jangan bicara banyak, kita masih muda. Tapi justru orang-orang tua yang antar ke rumah sakit, lalu menangis untuk anak yang angkat ban. Lalu anak itu berteriak di dot gua, "Ai Tuhan, sakit kiri, sakit." Lalu para medis yang agama Kristen, anggota GKI, menyuntik mereka lapis dengan kotoran. Lalu bilang, supaya kau mengerti arti hidup ini. Untuk itu anak-anak muda yang suka angkat ban, di HUT 67 tahun ini, siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan, menjaga hidupnya dan jangan pikir ia kuat di hadapan Tuhan. Sebab semua Tuhan bisa panggil. Kalau terlalu tidak dengar-dengaran, Tuhan akan tarik telinga dan tampeleng sedikit, itu yang luka. Tapi kalau Tuhan marah, dia ambil rohmu dan pergi kepada tempat lain. Anak-anak muda yang suka narkoba, ganja, dan tidur di Amsterdam. Ini di Belanda, Amsterdam, Ampera, terus masuk ke dalam. Itu anak-anak Papua, itu anak-anak umur 15, 13, gini. Anak-anak yang tadi menyanyi, jaga hidupmu, jaga pergaulan, berdiri seperti anak-anak GKI. Yang Yesus juga berdoa untuk kamu. Karena dia tahu kamu itu miliknya dan tempat dalam doanya. Bukan hanya di doa ibuku namaku didengar. Tetapi Yesus juga berdoa untuk kamu. Supaya kamu tidak dipengaruhi oleh dunia. Tapi berdiri atas nama Yesus. Orang-orang tua juga Tuhan Yesus berdoa. Supaya menjadi contoh dan teladan. Jangan suka hanya mengutuk anak. Kadang-kadang kalau anak baik itu bilang, aduh coba sapu anak ini seperti yang botak di sana kak. Dia tuh dia baik sekali. Dia berdiri tegak. Tapi ini sudah tidak berdiri tegak, tuh kan mabuk lagi. Tuhan, kalau bila perlu ambil dia punya nyawa. Jam ini juga langsung angkat perut. Kandungan ini Tuhan lihat dan susu yang dia minum ini. Karena begitu dia masuk pintu rumah terbelah. Lalu orang tua menyesal, kenapa saya lahirkan anak seperti ini. Kalau berdoa, lalu anak itu meninggal, jangan marah Tuhan. Karena itu proposal kepada Tuhan. Itu proposal. Itu proposal dan Tuhan jawab. Kantor gubernur kan jawab. Wali kota jawab proposal yang minta uang. Tuhan bilang, doamu adalah nafas hidup, maka aku akan menjawab. Karena doa ini milik saya, maka saya juga mendoakan kamu supaya hati-hati berdoa. Kalau tidak menyesal, supaya tidak menyesal, berdoa supaya mereka diubah oleh Tuhan. Satu waktu mereka berdiri di depan orang dan menjadi pemimpin, orang tua bangga. Orang lain menghina anaknya, tetapi anaknya hebat di depan Tuhan karena Tuhan mengubah hidupnya. Bukankah Paulus diubah? Orang jahat menjadi orang baik. Mengapa tidak mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat di waktu Tuhan? Yang terakhir, Yesus berdoa pada ayatnya yang ke-24 sampai 26. Supaya keselamatan menjadi bagian bagi orang percaya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, jemaat Eden Tanjung Ria juga berada. Supaya Engkau berikan kepada GKI yang hari ini berusia 67 tahun. Ada juga dan melaporkan bahwa pekerjaan Tuhan di atas tanah ini tidak sia-sia. Mungkin hari ini daerah otonomi baru telah terbagi, tetapi anak-anak Tuhan tetap bersatu dan memuji Tuhan di atas tanah dan negeri ini. Dengan talenta, dengan pekerjaan, dengan pendidikan mereka, dan dengan apa yang mereka lakukan di atas tanah ini. Tuhan, Engkau mengenal mereka, sebab saya mengasihi Engkau, maka kasihilah mereka. Engkau tahu bahwa saya telah memberitahukan namamu kepada seluruh anggota GKI, mulai dari gereja ini bernama New Guinea Deep, lalu bernama Irian Barat, sampai nama Irian Jaya dan bahkan nama Papua. Saya telah memberitahukan namamu kepada mereka. Mulai dari satu generasi pergi kepada generasi yang berikut. Tapi saya tahu kasih-Mu kepada mereka akan ada. Karena Yesus di dalam GKI, Yesus di dalammu,
Yesus di dalam jemaat-jemaat GKI, Yesus ada di dalam jemaat GKI Eden Tanjung Ria. Yesus ada di setiap langkah hidupmu. Maka aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku. Tuhan memberkati jemaat supaya coba senyum. Senyum, senyum. Hari ini kita harus senyum. Karena Yesus baik bagi kita. Coba pegang tangan. Dengan pegang tangan berarti masalah sudah selesai. Karena masalah di dunia selesai, baru Yesus akan selesaikan untuk GKI di surga. Gereja ini akan ada hari ini, besok, dan selamanya karena Yesus kepala gereja. Tidak akan berubah. Manusia boleh mengatakan tidak ada GKI, tapi kalau Yesus berkenan, GKI akan ada. Sejarah membuktikan dan kita tidak malu sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberkati jemaat supaya pulang tuh senyum-senyum ya. Jangan marah-marah. Tuhan tidak menghendaki orang yang menyimpan dendam dalam jalan hidupnya. Amin jemaat.